Baik, sebelum memasuki bagian alur penyelesaian sengketa tata usaha negara, saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara perorangan atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Lalu di manakah sengketa tata usaha negara diselesaikan? Jadi sengketa tata usaha negara diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara. Dan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara terdapat dua mekanisme, yaitu yang pertama adalah upaya administratif dan yang kedua adalah gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama yaitu upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di pemerintahan sendiri dan terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama adalah keberatan dan yang kedua adalah banding administratif. Keberatan ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara, dan banding administratif ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Yang kedua yaitu gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun alur pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ke Peradilan Tata Usaha Negara adalah yang pertama adalah gugatan. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan. Pengajuan gugatan dilakukan maksimal 90 hari setelah suatu putusan dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Diajukan secara tertulis. Setelah mengajukan permohonan gugatan dilakukan, maka si penggugat membayar uang muka kepada panitera pengadilan. Setelah membayar biaya perkara, maka perkara tersebut akan dicatat oleh panitera pengadilan ke dalam daftar perkara. Selanjutnya yaitu Ketua Peradilan Tata Usaha Negara dalam 30 hari harus sudah menentukan jadwal sidang, tempat, waktu, dan menyuruh memanggil pihak penggugat dan tergugat. Selanjutnya yaitu proses dismisal atau rapat permusyawaratan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan. Tujuannya untuk memeriksa suatu gugatan yang diajukan itu memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan dalam pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak, dan lolos atau ditolaknya suatu gugatan tersebut. Jika gugatan tersebut ditolak, maka penggugat dapat melakukan suatu perlawanan yang dilakukan maksimal 14 hari kerja. Setelah itu majelis hakim melakukan pemeriksaan secara acara singkat. Perlawanan dapat ditolak atau diterima. Jika diterima, masuk ke dalam acara biasa, yaitu hakim melakukan pemeriksaan persiapan. Selanjutnya itu pemeriksaan persiapan ini untuk melengkapi gugatan yang dinilai kurang jelas. Dalam memeriksa persiapan, hakim melakukan yang pertama yaitu wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Dan yang kedua yaitu dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Bila dalam jangka waktu 30 hari penggugat masih belum menyempurnakan yang diajukannya, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima.
Dalam putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, namun dapat mengajukan gugatan baru. Selanjutnya yaitu pemeriksaan gugatan. Pengadilan memeriksa dan memutuskan sengketa dengan 3 orang hakim dengan memeriksa acara biasa. Setelah pemeriksaan sengketa selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan. Selanjutnya yaitu putusan. Pembacaan putusan oleh majelis hakim, putusan dapat berupa ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau gugur. Jika putusan tersebut dinilai tidak adil atau kurang puas, maka dapat menggunakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan, jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Sekian pembahasan tentang alur penyelesaian sengketa tata usaha dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.